di blok keempat itu semua bisa merakit sepeda secara utuh. Sehingga nanti ketika ditanya semester 1 ini bisa apa, maka Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu itu sudah bisa menjawab dengan cara apa. Ya, ini sistem blok yang kita gunakan itu juga berbeda. Jadi tidak ada lagi yang namanya mata pelajaran A, B, C, D, E, tetapi semua dirangkum di dalam model pembelajaran yang namanya integrated learning. Jadi tidak ada lagi kalau matematikanya pun matematika terpadu dengan yang di blok itu dan seterusnya. Jadi model ini itu sudah kita terapkan sejak tahun 2020 dan model ini adalah satu-satunya yang diterapkan di Kalimantan Selatan. Banyak orang belajar ke sini tentang blok itu, tapi rata-rata angkat tangan, nggak mampu. Tetapi alhamdulillah guru-guru yang ada di SMK Telkom ini cukup mampu, cukup handal, cukup tangguh. Meskipun ketika pulang minta pijet sama suaminya, minta istrinya gitu kan. Soalnya banyak. Jadi kalau ngajar itu sudah nggak karu-karuan. Sampai kadang-kadang meletakkan pantat aja sudah mikir-mikir itu, ya berdiri itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih dalam tahap pandemi. Keputusan dari Telkom, ini yang saya sampaikan ya, keputusan dari Yayasan Pendidikan Telkom bahwa sistem pendidikan kita ini yang dilakukan karena kita berbasis pada teknologi, maka yang dilakukan adalah sistemnya blended. Blended itu ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Tidak full di rumah dan tidak full di sekolah. Ya Pak ya. Jadi nanti di dalam 1 minggu itu kira-kira ada 1 hari itu putra putri Bapak Ibu itu di rumah. Blended ya. Karena blended ini ya di rumah itu dalam arti bisa menerima pembelajaran, kemudian nanti juga mendengarkan ada yang karena gini Pak, karena di dalam pembelajaran Merdeka Belajar ini mungkin saya, Bapak Ibu sekalian tidak pernah dapat pelajaran itu. Namanya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah untuk mendidik kemandirian dari siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau keseluruhan di kelas, ini bentuk kemerdekaan ya. Jadi nanti di rumah selain mendengarkan, dia juga diharapkan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara mandiri dan berkelompok. Kemudian pada sisi lain besoknya itu sudah mulai masuk lagi. Jadi kalau praktek, ya, kalau praktek itu bisa dikerjakan di rumah dengan berkelompok. Jadi yang dituju itu satu ya, untuk menekan SARA. Jadi jangan ada perbedaan agama itu menjadi gangguan, gitu ya, menjadi hambatan, perbedaan agama, suku dan lain sebagainya. Karena siswa di tempat kita ini tidak hanya di Kalsel, jadi di Kalsel ada di Kalteng, bahkan kemarin ada yang dari Jawa itu pindah ke sini. Nah ini yang menyebabkan kenapa pemerintah mengadakan yang namanya khusus namanya profil pelajar Pancasila dengan berbagai item-item yang harus dinilai. Sehingga ini sangat memungkinkan sekali bahwa di dalam proses 1 minggu belajar, pembelajaran itu nanti 1 hari dilakukan di rumah. Di rumah itu dengan daring ya, dengan daring. Tapi tidak sepenuhnya di rumah. Lalu kemudian terkait dengan yang dilakukan, ada kita melakukan yang namanya pembiasaan. Ya. Pembiasaan itu nanti kalau yang muslim, ya, itu nanti digilir anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 itu digilir setiap hari. Jadi hari ini kelas 10A, besok 11A, besoknya lagi 12A, besoknya lagi 10B dan seterusnya. Itu diadakan sholat duha bersama. Ya, sholat duha bersama secara bergiliran. Karena kalau semuanya masuk tidak sekolah, Bu. Sholat aja nanti ya. Jadi nanti ada yang giliran sholat duha, kemudian yang lain dan lagi tidak cukup tempatnya.
Sehingga ini diperlukan pembiasaan itu. Bagaimana Pak yang non-muslim? Yang non-muslim itu diberikan pembiasaan namanya pembelajaran budi pekerti. Ya. Jadi ini adalah pembentukan karakter yang mudah-mudahan itu bisa membuat karakter siswa anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Pembiasaan lagi itu setiap Jumat. Jadi kalau ibu bapak tadi pagi datang, itu di depan itu ada yang namanya sedekah Jumat di depan. Nah, sedekah Jumat itu dikelola dari siswa. Ya. Jadi setiap minggu itu siswa ngumpulin nggak banyak-banyak, 1.000 2.000 gitu. Satu kelas nanti dibelikan makanan, kemudian ditempatkan di depan itu. Nah, ternyata siswa kita itu, ternyata anak-anak kita ini memiliki jiwa kepedulian yang lebih bagus. Jadi dia berela-rela gitu dan mendatangi yang tukang sapu. Ternyata ini membuat dampak mereka lebih baik, terutama tentang karakter. Dan ini tidak memandang agama ya. Semuanya itu bisa. Kalau hanya memberikan, itu kan ajaran agama apapun, itu pasti ada bagaimana tentang memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu yang terkait dengan karakter. Kemudian konsep dari Merdeka Belajar itu adalah unik. Ya, unik itu begini. Karena siswa satu dengan yang lain ini berbeda. Ada yang dia itu pinter matematika, tapi disuruh membuat karangan dia nggak bisa. Ada yang disuruh mengarang itu pinter, tetapi ketika pelajaran fisika itu tidak bisa. Ada yang disuruh menggambar itu tidak bisa, tetapi ketika main di komputer dia pinter gambarnya. Lucu ya? Loh, iya benar ini, lucu memang. Dia menggambar sketch itu tidak bisa. Tapi ketika di laptop, dia pegang laptop, nempel-nempel, kemudian menggambar, dia itu bisa. Ada Bu, anak kita itu begitu ada. Kalau gambar sketch itu dia nggak bisa. Tapi ketika gambar di komputer itu luar biasa. Nah, nanti sering-sering berkunjung di websitenya SMK Telkom ya Bu ya. Jadi di situ banyak berita, kemudian banyak karya yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti saya panjang-panjang kayaknya kayak kuliah gitu ya. Jadi di dalam sambutan ini saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk detailnya nanti saya dibantu oleh Pak Jaminto, Bu Yeni, kemudian Bu Vera dan Pak Fahri untuk menyampaikan apa saja yang akan dilakukan terhadap putra-putri Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya, sosialisasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Ariska Diani Meiferawati SPD. Kepada Ibu dipersilakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu KUR dan Kaprodi, Bapak Ibu Guru, serta Wali kelas, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 SMK Telkom Banjarbaru. Bapak Ibu, di sini saya hanya menjelaskan, mungkin sudah tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana tentang Merdeka Belajar. Yayasan Pendidikan Telkom. Itu kami blending, maka akan menjadi kegiatan utama kami nantinya, target kita, goalnya siswa kita mau dijadikan apa. Baik. Nah, target yang diberikan kepada sekolah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yayasan Pendidikan Telkom itu, mungkin tadi Bapak Eko belum menyampaikan, kita punya pendidikan itu dari PAUD, SD,